Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan hidayah, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan. Ya. Terus ini yang saya sampaikan ini barusan ada yang tanya, ini saya ini ya kedatangan ini, mungkin teman-teman yang sana mungkin beda, ini nggak tahu nggak ini, nah ini ya, nah ini ini ya tahu nggak ini apa ini, mungkin lah ini pernah nggak lihat seperti ini? Ini jenang. Ini jenang. Banyak orang nganterin saya barusan. Nah ini lagi. Nah ini. Nah ini apa ini? Ini namanya. Ini apa namanya ini? Ini jenang ya. Tajin ya, tajin. Ini saya akan menjawab dan mengupas tuntas kenapa kok ada ini gitu loh. Ini kayaknya penting untuk apa? Untuk kami bahas ya. Untuk kami bahas ini. Nah ini jenang. Nah ini namanya jenang ya, jenang. Nah ini jenang. Karena sekarang itu kan bulan Safar, bulan Safar. Jadi ada bulan Safar itu ada budaya atau kebiasaan orang itu buat jenang atau buat tajin Safar. Tidak tahu kalau daerah-daerah teman semua ya yang kenal dengan channel saya, yang kenal dengan YouTube saya ini kan sudah banyak ya, banyak dari luar Jawa, bahkan dari Papua ya, bahkan di luar negeri pun ada. Makanya saya bagi budaya. Nah ini jenang ya, ini jenang. Nah ini nih biasanya dibuat atau dilakukan dalam 1 tahun 1 kali, yaitu bulan Safar. Bulan Safar. Jadi ini dari apa? Ini. Ini. Pertanyaannya. Kenapa kok terjadi seperti ini? Apakah kalau udah buat seperti ini haram? Apa kalau udah ngaturin seperti ini di bulan ini apakah melanggar aturan? No, gak ada masalah. Ya, no, dan tidak ada masalah. Jadi apapun atau apa yang kita laksanakan ini monggo, tidak masalah. Ini budaya, ya. Sekali lagi ini budaya. Ini namanya budaya Nusantara. Asal muasalnya ini gimana? Nah, bulan Safar ini, bulan Safar ya, bulan Safar. Itu banyak kejadian-kejadian yang patut kita ingat. Dulu terjadinya Nabi Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh itu salah satu nabi
yang berjuang sebanyak 100 tahun ya. Jadi Nabi Nuh itu berjuang sebanyak 100 tahun namanya, tapi dalam 100 tahun itu hanya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan umat sebanyak 11 orang. Berjuang 100 tahun. Akhirnya Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah membuat perahu. Jadi perahu yang pertama kali itu ada dan dibuat itu perahunya Nabi Nuh. Nah, perahunya Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh ketika itu tidak tahu namanya itu perahu apa, itu tidak tahu. Dan kegunaannya apa perahu itu tidak tahu. Pokok dengan Allah disuruh buat seperti ini, gambarnya seperti ini, dibuat dari kayu, bentuknya seperti ini. Nabi Nuh tidak tahu. Tidak tahu ya. Dan Nabi Nuh itu tidak tahu apa perahu itu untuk apa, fungsinya untuk apa, dan apa yang akan terjadi besok tidak tahu. Nabi Nuh begitu. Bahkan orang-orang di sekeliling Nabi Nuh dikira Nabi Nuh itu gila ya. Karena di yang lain sudah mampu membaca itu perahu itu apa. Ternyata perahu itu untuk ada di laut gitu. Di laut. Ya, kenapa kok tidak dijuluki gila oleh umatnya Nabi Nuh? Wong apa namanya, musim kemarau kan, di tengah hutan buat perahu. Kalau di pinggir laut buat perahu kasih mending, itu di tengah hutan dibuat perahu. Makanya Nabi Nuh itu dibilang sinting, Nabi Nuh itu dibilang gila. Akhirnya banyak yang nggak percaya ke Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu berjuang sebanyak selama 100 tahun, hanya 11 orang yang mengikutinya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadilah apa? Banjir bandang. Banjir yang sangat besar selama 40 hari 40 malam. Akhirnya di negara itu, di daerah itu, di daerah Nabi Nuh itu akhirnya apa? Tenggelam ya. Jadi semua tanah yang ada di Nabi Nuh itu tenggelam semuanya, termasuk anaknya Nabi Nuh, Kan'an itu tidak mau bergabung dengan Nabi Nuh, tidak mau, angkuh dianya. Akhirnya dia pun juga tenggelam, namanya Kan'an, Nabi Nuh. Jadi anak pun walaupun anaknya Nabi tapi tidak taat kepada aturan agama, maka juga akan celaka, apalagi anaknya orang biasa yang tidak taatnya. Nah, jadi Nabi Nuh itu terjadi banjir bandang kepada umat Nabi Nuh terjadi bulan ini, bulan Safar ini. Nah, ya, bulan Safar ini terjadi di ini. Ada juga lagi Nabi Yunus keluar dari perut ikan yang besar itu juga bulan ini. Makanya budaya-budaya Nusantara ini memperingati bulan Safar ini, diperingati Bacin. Nah, ini kalau cerita Nabi Nuh ini dikumpulkan. Jadi ada yang punya ketan kemarin dikumpulkan jadi satu. Ada yang sagu dikumpulkan. Akhirnya terjadi seperti ini. Akhirnya ketika dimakan bersama, kenyang bersama. Walaupun bukan nasi. Karena nasinya tidak ada ketika itu, ketika Nabi Nuh sudah mau habis. Karena hujan tidak berhenti 40 hari, 41 hari, 40 malam tidak berhenti. Akhirnya banjir bandang. Jadi makan dan membawa makan di dalam perahu itu secukupnya, seadanya. Akhirnya terakhir makan seperti ini. Makanya dipercaya dan diperingati oleh budaya Nusantara itu, diperingati buat tajin Safar, buat tajin Safar ya, bulan Safar ini. Banyak kejadian-kejadian yang lain yang bisa dikupas, yang bisa dijadikan ibarah, jadikan contoh supaya kita itu lebih hati-hati. Karena sejatinya kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bagaimana kita tidak tahu ya. Makanya kita memang harus dituntut oleh Allah untuk selalu bisa istiqomah dalam hal kebaikan, dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun. Karena kalau istiqomah itu istiqomah wal karomah. Dan
Eh, dan apa? Dan yang istiqomah pasti akan mendapatkannya. Semua tidak ada yang tertukar sahabatnya, semuanya akan dibalas oleh Allah. Makanya hidup ini sebenarnya indah kalau kita mampu bersyukur. Ada ruang-ruang untuk bersyukur. Indah. Tapi walaupun indah, kita butuh perjuangan. Kalau semua beban hidup dipikiri, semua beban hidup di planning, kayaknya nggak mampu tak kita. Bisa-bisa stres. Banyak orang gila pada usia muda. Banyak orang gila stres. Jangan terlalu banyak pikiri, semua itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tak pernah berhenti, tak pernah berhenti melangkah untuk Untuk bersujud kepada Allah, berjuang apa yang kita cita-citakan. Secara dohir, secara fisik, secara ya fisik ya, kita tetap berjuang dan melangkah, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Secara batin, kita juga istiqomah, bersujud, berdoa kepada Allah untuk minta ampunan kepada Allah SWT. Hidup ini satu kali sahabat, satu kali kesempatan, satu kali nafas. Dan hidup ini harus ada manfaatnya. Harus banyak manfaatnya. Sebaik-baik manusia, itu manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Minimal kita harus punya banyak manfaat kepada keluarga kita, masyarakat kita, murid-murid kita. Jangan sampai kita dijadikan orang-orang yang banyak merugi kepada orang lain. Jangan banyak merugikan orang lain, ya. Nah, hidup satu kali kesempatan, satu nafas. Mari kita sama-sama perjuangkan dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Semoga dohiran wa batinan diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah dalam hal kebaikan. Amin ya. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.